Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pada Februari lalu, masyarakat di tanah air dan yang berada di luar negeri berpartisipasi dalam pemilu langsung yang memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR Pusat, DPR Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Dewan Perwakilan Daerah. Dan sebentar lagi masyarakat akan kembali berpartisipasi dalam pesta demokrasi terbesar berupa pemilihan kepala daerah secara serentak. Dan kali ini saya bersama dengan Mas Khairul Umam, pengamat politik. Mas Umam, lanjut lagi kita berbincang kali ini akan membahas lebih dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini ya Mas Umam. Sebelumnya saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kompleksnya pemilihan kepala daerah dalam angka. Di mana Pilkada Serentak ini akan digelar pemungutan suaranya nanti pada 27 November 2024 mendatang. Ini kami miliki informasi seperti ini nih Mas Umam, kita simak bersama terlebih dahulu. Nanti 27 November 2024 masyarakat Indonesia akan berbondong-bondong melaksanakan pilkada serentak di sejumlah daerah, tentunya sangat akbar karena begitu besar, ada 545 daerah yang terdiri dari 37 di tingkat provinsi, kemudian 415 di kabupaten kota dan juga 93 untuk wali kota dan juga wakil wali kota. Dan pemilih potensialnya ini sekitar 207 juta jiwa lebih, terdiri dari 103 juta lebih laki-laki dan juga 103.882.020 jiwa untuk perempuan. Ini yang sudah terdata sejauh ini pemirsa akan menjadi pemilih dan memiliki hak suara dalam Pilkada 2024. Anggaran pilkadanya sendiri juga luar biasa, 37,39 triliun rupiah dengan dialokasikan untuk KPU daerah 28,76 triliun dan juga 8,63 triliun rupiah untuk Bawaslu daerah. Dan dari mana kemudian anggarannya? Kalau di APBD 2023 40%, ada kenaikan di 2024 menjadi 60%. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian posisi pencalonan dari Pilkada ini sendiri pemirsa, secara langsung ternyata tidak sepenuhnya bisa lepas dari fenomena kotak kosong, di mana sebuah daerah hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah yang berlaga sehingga lawannya adalah kotak kosong. Dan berdasarkan data yang dirilis KPU RI sejak Pilkada langsung digelar pada Pilkada 2015, terdapat 3 daerah yang melawan kotak kosong atau sebesar 1,11%. Sementara pada 2017 terjadi peningkatan kotak kosong yaitu sebanyak 9 daerah atau 8,91%. Dan lagi-lagi fenomena kotak kosong bukannya menurun pada Pilkada 2018, justru meningkat menjadi 16 daerah atau 9,35%. Dan pada Pilkada 2020 kemarin KPU kembali mencatat peningkatan fenomena kotak kosong yaitu sebanyak 25 daerah atau 9,26%. Lalu bagaimana dengan Pilkada 2024 ini? Dari data sementara terdapat 48 daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon saja. Namun saat ini KPU memperpanjang masa pendaftaran untuk menekan tingginya kotak kosong. Padahal jika berkaca pada putusan MK, peluang parpol untuk mencalonkan jagoannya lebih terbuka dibanding pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya. Nah, bagaimana sebenarnya aturan kemudian yang ada di pilkada? Ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Kemudian syarat usia bagi calon gubernur minimal 30 tahun sejak pelantikan, sedangkan bagi calon bupati wali kota minimal 25 tahun sejak pelantikan. Dan untuk kemudian bisa mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi, partai politik atau gabungan parpol ini dapat mengajukan calon tanpa ambang batas yang berpatokan pada jumlah perolehan suara kursi DPRD, melainkan berdasarkan persentase suara sesuai DPT masing-masing daerah. Ini pasca putusan MK kemudian dilakukan. Ada perubahan yang perlu diperhatikan pemirsa. Dan untuk bisa mengusulkan calon bupati dan wali kota, partai politik atau gabungan parpol ini dapat mengajukan calon tanpa ambang batas yang berpatokan pada jumlah perolehan suara kursi DPRD, melainkan berdasarkan persentase suara sesuai DPT masing-masing daerah. Dan untuk syarat usia sendiri, calon gubernur minimal 30 tahun sejak penetapan, sedangkan untuk calon bupati wali kota minimal 25 tahun sejak penetapan. Oke,
Mas Umam, ini kan kalau kita lihat berkaca dari pilkada-pilkada tahun sebelumnya tadi yang sudah saya sampaikan sampai 2024 bahkan sampai ada putusan MK. Yang menarik ini mengenai fenomena kota kosong, Mas. Kenapa kemudian dari pilkada tahun ke tahun yang diselenggarakan kesininya kok malah semakin banyak daerah yang kemudian harus melawan kota kosong ini kontestannya? Ya, ini bagian dari ekspresi partai-partai politik yang memang berorientasi, ada sisi pragmatis, ada sisi oportunisme yang mana agenda kepentingan terbesar mereka adalah orientasi untuk menang. Mereka seringkali kemudian tidak lagi bicara tentang political sovereignty untuk kemudian menunjukkan kedaulatan partai, mengusung salah satu kader terbaiknya, tetapi orientasi menang itulah yang kemudian menjadi target. Maka ketika kemudian ada kekuatan politik mencoba untuk mengorkestrasi dengan 1-2 nama yang kemudian di backup sedemikian rupa dengan kekuatan infrastruktur politik yang lebih besar, maka kemudian itu menjadi sebuah magnet politik bagi partai-partai yang lain berpikir secara logik. Jadi pilihan rasional. Kalau misal kemudian mereka membentuk koalisi baru berhadapan-hadapan dengan mesin besar, yang kalau misal kemudian nanti dalam konteks narasi, argumen, belum tentu juga mendapatkan backup dari masyarakat luas, maka daripada kemudian bingung, bergabung saja. Nah, di sisi inilah yang kemudian menjadi evaluasi bagi kita. Dalam konteks tertentu itu bisa menjadi sebuah ukuran bagaimana partai-partai politik sendiri seolah kemudian sudah tidak begitu memperdulikan potensi aspirasi yang lebih beragam untuk masyarakat. Yang kedua, ya realitas ini adalah sebuah ekspresi pragmatisme dalam konteks politik. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian mereka tidak mendapatkan ruang untuk menang, maka mereka berpotensi menjadi pihak lawan yang kemudian seolah nanti akan disingkirkan, akan dipinggirkan. Nah, ini yang kemudian tentu menjadi evaluasi bersama, sekaligus juga ada beberapa hal yang kita juga perlu peringatkan bahwa adanya upaya kekuatan-kekuatan tertentu, kekuatan besar untuk mengorkestrasi supaya di beberapa titik strategis hanya satu nama. Sehingga kemudian tidak mendapatkan potential challenger atau penantang yang sepadan. Dalam konteks tertentu bisa saja itu sebagai sebuah realitas untuk mencapai kemenangan yang mudah. Tetapi dalam konteks demokrasi, apalagi tadi ya, biayanya sangat mahal, 37 triliun, melibatkan sekian ratus, 207 ya, pemilih. Ini bicara tentang masa depan. Praktis di dalam pembentukan koalisi itu tidak ada satu narasi argumen yang bicara tentang bagaimana sih membentuk tata kelola pemerintahan lokal yang baik. Bagaimana kemudian menghadirkan public delivery service yang baik. Yang ada, ini bicara like and dislike, ini bicara ini yang potensial, mana yang tidak potensial. Sehingga kemudian narasi argumen tentang local good governance itu seolah kemudian sirna dalam konteks spirit yang harusnya desentralisasi dan juga pilkada itu bisa menghadirkan itu. Oke, nah kalau gitu coba kita lihat kayak Mas ya koalisi dalam pilkada 2024 tersebut yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Umam, apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi orientasi dari partai politik ini setelah adanya juga putusan MK yang kemudian berubah, kemudian ada sejumlah partai yang berkoalisi di pilkada dan kemudian peta koalisi yang sudah digagas dan dibentuk sebelum putusan MK ini juga dibacakan dan saya akan mengajak Anda menengok sejumlah daerah yang cukup menarik perhatian pemirsa. Bagaimana peta koalisi berubah begitu cepat? Kita lihat di Pulau Sumatera, kita akan lihat pemilihan gubernur di Nangro Aceh Darussalam. Di provinsi paling barat ini terdapat 2 pasangan cagup-cawagup yang akan berlaga, yaitu Muzakir Manaf Fahrullah yang awalnya didukung Partai Aceh, Gerindra, PKS, Demokrat, yang kemudian didukung lagi PDIP, Golkar, dan Partai Nangro Aceh. Sementara pasangan penantangnya adalah Bustami Hamzah, TGKM Yusuf Awahab yang didukung PAN, Nasdem, dan Partai Adil Sejahtera. Ini untuk wilayah Nangro Aceh Darussalam. Kita bergeser ke wilayah Sumatera Utara yang juga menarik nih untuk disimak. Ada kemudian pasangan Bobi Nasution, Surya diprediksi tak akan memiliki lawan pada awalnya alias akan melawan kota kosong dan hal ini dikarenakan Bobi didukung koalisi super besar. Cukup gemuk yaitu Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem,
Demokrat, PSI, PAN, Perindo, dan P3. Namun putusan MK ini membuat PDIP memiliki kesempatan untuk mengajukan jagoannya tanpa harus melakukan koalisi. Nama Gubernur Petahana Edi Rahmayadi pun muncul sebagai calon yang diusung Partai Besutan Megawati Soekarno Putri. Edi menggandeng kader PDIP Hasan Basri Sagala yang juga sebelumnya tercatat sebagai tenaga ahli Menteri Agama. Sejumlah parpol non-parlemen pun memberi dukungan seperti Hanura, Umat, dan Partai Buruh. Baik, itu baru 2 wilayah ya, di Nangro Aceh Darussalam dan juga di Sumatera Utara. Mas Umam, nampaknya peraturan MK yang kemudian ada perubahan ini cukup menggerakkan partai politika, merubah orientasikah tadi seperti yang disampaikan Mas Umam? Ya, diakui atau tidak putusan dari Mahkamah Konstitusi yang akhirnya kemudian secara dalam tanda kutip terpaksa diadopsi oleh DPR karena agak unik memang di level pengambilan putusan pertama di Balik 8 partai setuju, begitu kemudian dibawa ke paripurna tidak terjadi. Tidak terjadi itu 2 faktornya, apakah ini faktor teknis ataukah strategis. Kalau teknis mungkin anggota DPR waktu itu nggak bisa masuk ya ke gedung karena udah diblok oleh demonstran. Tapi kalau misal kemudian faktor strategis, barangkali ada semacam evaluasi di internal elit partai-partai politik untuk kemudian melakukan relaksasi. Impact-nya di sejumlah wilayah terjadi kemudian proses pencairan hubungan dalam konteks koalisi Kim Plus. Karena kalau misal kita cermati sebelum ada putusan MK 60 yang kemudian kemarin diadopsi dalam PKPU nomor 10 tahun 2024, hampir semuanya berdiri disiplin, duduk di tempat yang sama. Begitu kemudian putusan itu dikerahkan, diadopsi oleh KPU, apa yang terjadi? Terjadi relaksasi. Dan relaksasi itu mengindikasikan bahwa partai-partai diberikan ruang oleh kekuatan yang kemarin mencoba mengorkestrasi itu sehingga kemudian mereka melakukan pembentukan koalisi-koalisi yang lain. Seperti misalnya tadi di Aceh, barangkali karena Nasdem itu adalah kekuatan partai di mana Pak Surya Paloh berasal dari Aceh, jadi pride-nya tentu dijaga. Akhirnya kemudian mengusung satu nama untuk dibawa ke Cawagup. Kemudian di level Sumatera Utara misalnya juga sama, elemen kekuatan bersatu menjadi satu di belakang Bobi, tetapi sekali lagi kemudian PDIP tetap mencoba untuk menunjukkan kekuatannya, meskipun kekuatannya tidak signifikan. Yang membedakan, sejauh ini ada orientasi yang kalau kita petakan ada 2, Mbak Gan. Yang pertama orientasi untuk menang, yang kedua orientasi untuk aman. Nah, relaksasi tadi itu terrepresentasikan dalam ini. Orientasi untuk menang, itu bisa tergambar apa yang terjadi di Banten. Karena terjadi relaksasi, Golkar yang semula mendukung calon non-Airin, karena Bu Airin sudah digertak oleh Bu Mega, pakai baju merah dan persis seperti Mbak Ken, maka kemudian Pak Bahlil mengumumkan dukungannya. Tetapi di beberapa titik PKB, ini agak unik. PKB di Jawa Timur, kalau memang orientasinya menang, maka dia harus berpikir ulang untuk bergabung dengan PDIP. Tapi begini Mas Umam, sebelum kita lihat Banten dan Jawa Timur, kita cek dulu juga di wilayah lain di Sumatera Barat, karena masih di Sumatera nih Mas Umam ya. Kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa. Kita lihat bagaimana kemudian peta koalisi di Sumatera Barat pasca putusan MK, ini Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus yang digadang-gadang solid pun ternyata tidak terjadi. Pasalnya di Pilkada Sumbar kali ini terdapat 2 pasangan cagup-cawagup yang akan bertarung dengan anggota Kim di koalisinya masing-masing. Adalah Mahyeldi Ansarullah, sang gubernur petahana yang merupakan kader PKS yang kali ini maju bersama dengan Vasco Russeimi, kader Gerindra. Pasangan ini didukung juga oleh Demokrat, Perindo, dan juga PBB. Sementara penantangnya adalah mantan Bupati Solok dan juga kader PAN, Epyardi Asda yang berpasangan dengan Ekos Albar, mantan wakil wali kota Padang. Pasangan ini mendapat dukungan dari Nasdem, Golkar, PDIP, Gelora, Buruh, dan juga Garuda. Hal yang serupa juga terjadi di Sumatera Selatan. Pada pemilihan gubernur kali ini, kejutan terjadi usai putusan MK. Di menit-menit terakhir muncul pasangan calon lain untuk menantang petahana gubernur Herman Deru. Herman Deru yang maju bersama calon wakilnya, Cik Ujang, didukung oleh Nasdem, Demokrat, PKS, PBB, Perindo, dan PSI. Sementara koalisi yang digagas Gerindra, Golkar, PAN, PKB, P3,
PKN dan Gelora ini mengusung Wakil Gubernur Petahana Mawardi Yahya yang kali ini maju sebagai calon gubernur dan memilih berpasangan dengan Anita Nuringhati. Sementara PDIP yang mendapat kesempatan mengusung calonnya tanpa koalisi pasca putusan MK mengusung Edi Santana Putra yang merupakan anggota DPR asal Gerindra sekaligus mantan wali kota Palembang yang berpasangan dengan Rizky Aprilia. Nah, kita beralih ke Provinsi Kepulauan Riau. Pemirsa, pada Pilgub Kepri ini dua pasang cagup cawagup yang resmi akan bertarung, yaitu pasangan Ansar Ahmad yang merupakan petahana gubernur yang berpasangan dengan Nyang Haris. Pasangan ini didukung Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Perindo, PKS, P3, Gelora, Umat, dan Prima. Koalisi gemuk ini akan berhadapan dengan sesama partai Koalisi Indonesia Maju lainnya, yaitu Nasdem dan PSI yang didukung PDIP, Buruh, dan Hanura. Kelima partai ini mengusung M. Rudi yang merupakan wali kota Batam 2 periode yang berpasangan dengan Aunur Rafiq, Bupati Karimun 2 periode. Sebelumnya pasangan Rudi Aunur Rafiq mendapat dukungan juga dari PKS. Namun di tengah jalan PKS mengalihkan dukungannya kepada pasangan Ansar Nyang. Nah, drama dukungan koalisi pun ini terjadi di Pilgub Lampung, pemirsa. Partai Golkar yang sebelumnya mendukung petahana Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, akhirnya menarik rekomendasi yang diberikan dan berbalik mendukung pasangan Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nur Lela. Pasangan Mirzani Jihan didukung koalisi gemuk yaitu Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Prima, Golkar, Nasdem, PSI, P3, Umat, dan juga Buruh. Sementara Arinal yang tadinya terancam tak dapat maju karena kurangnya dukungan, pasca putusan MK membuka peluang PDIP mencalonkan dirinya menjadi penantang Mirza. Arinal pun menggandeng Sekretaris PDIP Lampung, Sutono. Ya, itu tadi baru sebagian yang kita lihat bagaimana peta koalisi di pilkada khususnya di wilayah Sumatera. Kami masih akan menghadirkan informasi terkait dengan pilkada, pemirsa, bagaimana peta koalisi yang terjadi juga di Jawa. Ini juga tidak kalah menarik, Mas Umam. Nanti kita bahas, usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, Jawa adalah kunci. Idiom ini seakan menjadi mantra kuat bagi partai politik yang ada di tanah air untuk menguasai Pulau Jawa. Bagaimana tidak, pemirsa? 56% jumlah pemilih berada di Pulau Jawa. Artinya battleground setiap pemilihan umum ada di Pulau Jawa. Tak heran kemudian pada tiap gelaran pemilu kada, strategi parpol lebih banyak dicurahkan untuk menempatkan kader terbaiknya di 5 provinsi di Jawa, yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Lalu bagaimana peta koalisi di Banten? Sebelum putusan MK, Kim Plus begitu yakin jika calon yang diusungnya yaitu Andra Soni dan Dimyati Natakusuma akan berjaya. Kotak kosong pun nyaris terjadi di Banten karena Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PSI, P3, dan Golkar mengikat janji. Tak ada calon lain yang dapat berlaga termasuk Airin secara elektabilitas tinggi, namun partainya Golkar justru memilih untuk mendukung Andra Dimyati. Namun putusan MK mengubah segalanya. Airin pun berpeluang maju meski didukung partai lain yaitu PDI Perjuangan. Golkar yang sedianya memberikan dukungan ke Andra pun balik badan dan mendukung Airin Ade Sumadi di Pilgub Banten. Kita bergeser sedikit ke Jakarta. Usai tak lagi menyandang status ibu kota, Jakarta tetap menarik untuk diperebutkan. Inilah yang kemudian membuat Kim Plus terbentuk guna mendukung Ridwan Kamil dan Suswono berlaga di Jakarta yang awalnya tanpa penantang berarti. RK Suswono pun dideklarasikan oleh PKS sebagai jawara di Jakarta bersama Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PSI, P3, dan Perindo. Anies Baswedan yang sejatinya menjadi penantang terkuat harus merelakan tak berlaga di pilkada kali ini. Lagi-lagi pasca putusan MK, PDIP memiliki peluang untuk mengajukan kadernya sendiri.
Dan PDIP memilih mengusung Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet sebagai calon Gubernur Jakarta didampingi oleh Rano Karno, mantan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Banten yang merupakan kader PDI Perjuangan. Selain RK Suswono dan Pramono Rano Karno, Jakarta juga memiliki calon independen yaitu pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ya, Mas Umam, kalau kita lihat Banten dan Jakarta nampaknya menjadi wilayah yang cukup drama nih. Banyak dramanya juga nih pada saat mengajukan pencalonan untuk mereka yang memiliki calon-calon di awal, kemudian pasca putusan MK ada perubahan yang cukup mengagetkan juga. Seperti apa Mas Umam? Iya, memang Jakarta dan juga Banten ini cukup menguras emosi dan melibatkan bagaimana kemudian dinamika ego para elit kemudian betul-betul bermain di sana. Kita tahu sebenarnya PDIP di DKI Jakarta sendiri sudah mulai tercorner, sudah mulai terpojok pada momentum akhir sebelum munculnya putusan MK. Maka ketika kemudian muncul putusan MK dalam konteks tertentu, ini adalah sebuah kesempatan menyelamatkan muka bagi PDIP yang selama ini menjadi imam bagi koalisi di dalam kontestasi di Jakarta dan kemarin hampir gagal dalam konteks membentuk koalisi. Nah, tetapi kemudian dinamikanya nama besar salah satunya misalnya Anies Baswedan yang diusung rencananya oleh salah satu kekuatan baik itu PKS yang ternyata kemudian terjadi pergeseran, baik juga PDIP, tampaknya ini bukan sesuatu yang sifatnya hanya kalkulasi elektoral. Tampaknya ada kekuatan-kekuatan besar yang juga melakukan kalkulasi strategis untuk kemudian lebih memilih tidak mengusung Anies Baswedan. Tentu ini ada hitung-hitungan panjang, barangkali kaitannya dengan kontestasi di pemilu dan juga Pilpres di 2029. Nah, apa yang terjadi di Banten, saya pikir tadi beberapa sudah kita bahas ya. Tetapi di Banten ini adalah sebuah etalase bagaimana kekuatan besar mencoba untuk mengkonsolidasikan Kim Plus itu tadi, tetapi kemudian terjadi proses pencairan relaksasi sekali lagi ketika kemudian lagi ego elit tertantang dan partai misalnya seperti Golkar mencoba untuk bersikap realistis. Karena kalau misal kemudian Bu Airin dengan segala infrastruktur politik yang dimiliki, kemudian ada local wisdom, local network terkait dengan Jawara, bagaimana kemudian keluarga Pak Haji Hasan almarhum ya, mertua dari Bu Airin, cukup mengakar. Kalau misal kemudian itu diberikan ruang untuk bergeser ke PDIP, ini bisa bedol deso. Nah, ini yang kemudian tampaknya memicu pergerakan bagaimana Golkar akhirnya berubah haluan. Nah, tetapi semua ini menjadi sebuah pelajaran ya bagi kita. Karena bagaimanapun juga ternyata selain ada yang orientasi tadi ingin menang, ada juga yang orientasi ingin aman. Yang ingin aman seperti apa? Salah satunya adalah nanti di Jawa Timur, dan barangkali di beberapa titik Jawa yang lain. Oke, kita coba lihat siapa sih kemudian yang ingin aman, apakah tercermin dalam pencalonan di pilkada di wilayah Jawa yang lainnya. Pemirsa, kalau tadi kita sudah lihat Banten dan Jakarta, kita bergeser ke agak tengah dan juga timur Pulau Jawa. Kami hadirkan juga informasinya untuk Anda. Kita coba lihat bagaimana peta koalisi di sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa. Ini kita bergeser lagi ke Jawa Barat. Ini cukup meriah ya bagaimana kontestasi yang akan berlangsung di Jawa Barat, pemirsa. Ada pula di Jawa Tengah dengan dua pasangan calon gubernur, yaitu Ahmad Lutfi, Taj Yassin Maimun. Kalau kita lihat perbandingannya saja dari partai-partai pengusungnya ini sudah terlihat berbeda, dan juga ada Andika bersama dengan Hendrar Prihadi. Dan di Jawa Timur ada 3 pasang calon dengan beramai-ramai mengusung Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak akan melawan Lulu dan juga Lukmanul Hakim, dan Tri Risma hari ini yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan Zahrul Azhar. Bagaimana nih Mas Umam? Singkat saja. Ya, kalau kita ada menemukan benang merah ya, ada beberapa titik Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan tadi yang terakhir di Sumatera Utara. Kalau misal kemarin ketika kemudian paripurna gagal merevisi Undang-Undang Pilkada yang mengatakan jangan-jangan ini Kim Plus sudah bubar. Faktanya tidak demikian. Apa yang terjadi di 4 titik itu mengkonfirmasi bahwa Kim Plus masih cukup kuat dan mendominasi dan berhasil mengcorner kekuatan PDIP. Nah, kenapa yang tadi posisi titik yang mencari aman,
tergambar salah satunya adalah di Jawa Timur dan juga barangkali juga di Jawa Barat. PKB itu pemegang golden ticket di Jawa Timur. Tetapi karena ada pola relasi konfliktual yang kurang produktif antara PKB dengan PBNU saat ini, kemudian antara Caimin dengan Mbak Hovifah secara pribadi, rasa-rasanya belum memungkinkan untuk memberikan dukungan kepada Mbak Hovifah. Tetapi juga tidak membesarkan kekuatan dari PDIP, yang notabene adalah rival dari Kim Plus itu. Nah, maka yang diajukan misal Mbak Lulu, rasa-rasanya adalah strategi mencari aman di sana. Oke, jadi sudah terjawab sejauh ini siapa yang ingin menang dan siapa yang cari aman. Nanti kita akan bahas daerah lainnya di lain kesempatan juga ya Mas Umam. Terima kasih untuk penjelasannya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Putri Viola. Ya baik, nah setelah jeda berikut ini juga pemirsa Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi tentunya perbincangan antara Mas Umam dan juga Ken tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini saya Putri Viola. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.